Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2003 di LPDK Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Hari ini tanggal 4 Desember 2003, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Masbage, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ikram. Hayu. Oke, anak-anakku, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau itu Pak Guru akan absen, ya. Pak Guru akan absensi tentang kehadiran teman-teman kalian. Kira-kira ada yang tidak hadir? Ada semua? Ya. Berapa jumlahnya? 30 orang, ya? Ya. Oke, udah sehat. Si Budi udah sehat, alhamdulillah. Budi hati-hati ya, nanti kalau pulang jangan ngebut-ngebut lagi. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba lihat dulu di sekitarnya mungkin ada sampah yang berjatuhan atau lupa tadi dibuang, di mana dibuang? Ya, silakan. Bangun, supaya bersih. Namanya kalau udah komitmennya aku tidak usah buang sampah lagi, ya. Ya. Oke, kita sudah dibungut. Ya. Oke, silakan masukkan di lubang mejanya. Nanti pas keluar main baru dibuang, ya. Atau di kantongnya, gitu ya. Di kantongnya. Soalnya keberatan. Atau juga sampahmu sendiri, kan. Nanti pas keluar baru dibuang. Oke, anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bergembira dulu pada kelas. Berikan kita panduan untuk kita nyanyikan sebuah lagu nasional kita. Silakan. Kita nyanyikan Berkibarlah, ya. Oke, serentak ya. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Berkibarlah benderaku, lambang suci kata meriah di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap punyaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela? Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih sedikit kita yang luar biasa. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Doa kami pimpin langsung. Silakan kita berdoa. Mulai. Selesai. Oke, anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin?
PGKT pada tumbuhan. Ya. Oke, ketua kelas. Perkembangan PGKT itu ada berapa dia? Ada 2. Ada 2. Apa saja? Alami dan buatan. Bagus. Perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, karena kemarin sudah selesai kita bicarakan, sekarang kita lanjutkan dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Silakan lihat di layar. Pak Guru akan tayangkan sebuah gambar. Mudah-mudahan dengan gambar ini Ananda bisa terpancing, ya. Ya. Inilah beberapa gambar bunga. Perhatian dengan cara seksama. Bunga ini bunga apa ini? Bunga turi. Bunga turi ini ada 3 jenis warna. Ya. Yang pertama warna apa? Yang kedua merah. Yang ketiga putih. Oke, ini jenis warna dari bunga turi. Ada di? Tidak. Untuk kita lebih dalam lagi, mungkin dari gambar ini ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Oke. Silakan berdiri dulu, ya. Kenapa harus bunga turi yang ditayangkan, sedangkan bunga yang lain banyak? Bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Kenapa bunga turi yang harus ditayangkan sementara bunga yang lain banyak? Contohnya, lihat di taman kita ada bunga kertas, ada bunga kamboja, ya. Kenapa bunga turi yang ditayangkan? Oke, perhatikan baik-baik. Kenapa Pak Guru tayangkan bunga turi? Karena bunga turi ini termasuk bunga yang sempurna. Ya, bunga sempurna. Nah, bunga sempurna itu bunga yang terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, ada benang sari dan ada putih. Jadi kenapa? Karena bunga turi adalah termasuk contoh bunga sempurna. Nah, bagus, pertanyaannya luar biasa, ya. Oke, Pak Guru berikan lagi satu, mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2, silakan berdiri. Pak, kenapa harus bunga saja yang ditayangkan? Padahal bagian-bagian pada tumbuhan lainnya kan banyak seperti daun, batang, dan lain-lain. Bagus, tepuk tangan dulu. Oke, mantap. Kelompok 1, kelompok 2 sudah berani bertanya. Apalagi kelompok 2, ya. Kenapa bunga indah ya, Pak? Sementara bagian-bagian atau struktur daripada tumbuhan itu terdiri dari ada batang, ada daun, ada ranting, ada akar. Kenapa bunga? Kira-kira ada yang bisa jawab? Pak Guru berikan hadiah 10.000. Kalau ada yang bisa jawab, ayo. Benar. Pak Guru punya uang kalau 10.000 punya. Oh, di dompet. Oke, ayo Pak Guru janji. Kenapa? Kira-kira? Ayo. Coba. Karena proses pengembyakan terjadi di bunga. Bagus. Sudah bagus. Yang lain masih kurang. Mungkin ada yang lain, ya, Dewi. Bunga adalah alat kelamin pada tumbuhan. Karena bunga Adalah alat kelamin pada tumbuhan. bagus. 100. Iya. Tadi Pak Guru berundang 10.000, ya. Nanti Pak Guru kasih reunnya, ya. Oke. Kenapa bunga yang ditampilkan, Pak? Kita sedang membicarakan perkembangbiakan, ya. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga. Sehingga Pak Guru tampilkan bunga yang bagaimana yang harus diperlihatkan? Bunga yang lengkap atau bunga yang sempurna. Itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bibir, ya. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut ke hal yang lain. Nanti Pak Guru akan mengambil penilaian, ya. Penilaian Pak Guru di sini ada
3 kalau tidak salah, bahkan 4 kali ya. Pertama di penilaian pengetahuan ada free test, nanti yang terakhir ada post test. Baru di tengah-tengah Ananda berkolaborasi, Pak Guru akan ambil nilai keterampilan dan nilai disiplinnya. Itu berarti ada berapa ya? Ada 4. Nah, sebelumnya silakan, sebelum Pak Guru berikan soal peridanya, silakan ambil anunya dulu, HP-nya, hidupkan HP-nya. Pak Guru akan berikan nilai free testnya. Silakan dihidupkan. Dan silakan dijawab ya. Oke, sudah selesai. Ya, kita lihat rankingnya dulu. Silakan bisa dilihat sendiri rankingnya. Kita hitung yang dapat tertinggi adalah yang pertama, Lisa Lita Melani. Yang kedua Desta Amelia, yang ketiga Deni Suci, yang keempat Amrina Rosada. Itu yang tertinggi ya. Ada 4 orang. Oke anak-anak sekalian, sudah bisa dilihat kan? Ya. Mudah-mudahan nanti pada saat post-testnya meningkat lebih lagi ya. Oke anak-anak sekalian, silakan ditutup HP-nya dulu, silakan lepas HP-nya dulu. Dan silakan diambil bukunya dan pulpennya untuk kita masuk ke materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Agak macam dikit, yang dulu gitu aja ya, macam dikit supaya kita nanti tulis. Ya. Dan oke, anak-anak sekalian, jadi perkembangbiakan generatif itu merupakan suatu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang terjadi diawali dengan penyerbukan. Oke, anak-anak sekalian, sekarang saksikan video pembelajaran kita tentang perkembangbiakan pada bunga, tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya. Bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama Ibu Bonika. Kali ini Ibu akan menemani kalian belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Tahukah kalian, salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan. Lalu, apakah kalian tahu perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2? Apa saja itu? Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Di video kali ini
ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan adanya penyerbukan. Proses penyerbukan pada tumbuhan terjadi di bunga. Penyerbukan ini melibatkan dua bagian bunga, yakni benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Dan apakah kalian tahu ada berapa macam jenis penyerbukan tersebut? Jenis penyerbukan juga dapat digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik pada bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik berasal dari bunga berbeda, tetapi masih satu pohon. Dan yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik dari pohon lain, namun masih dalam satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik pada tumbuhan yang berbeda jenis, namun genusnya masih sama. Ya, demikianlah penjelasan mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke. Jadi itu salah satu video pembelajaran kita tentang perkembangbiakan generatif. Pak Guru mau tanya. Dari video tadi kira-kira apa yang bisa dilihat? Apa saja yang dilihat? Apa saja? Apa saja tadi dilihat? Proses penyerbukan. Jadi penyerbukan apa lagi? Bagian-bagian Bagian-bagian bu. Nah, oke. Tadi saya lihat ada 2 hewan di sana yang hinggap di bunga, ya kan? Hewan apa saja itu? Lebah dan kupu-kupu. Dia ngapain itu? Membantu proses penyerbukan. Apa yang diambil oleh lebah dan kupu-kupu itu? Apa? Apa? Serbuk sari. Apanya yang diambil? Apanya yang dimakan oleh lebah dan kupu-kupu tersebut? Apanya? Madu sari tersebut itu yang dihisap, ya kan? Pada saat dia ngambil madunya di dalam sari itu karena bersifat kayak madu manis, itu yang diambil. Dengan tidak sengaja serbuk sari itu nempel dari seluruh tubuhnya atau kadang-kadang di sayapnya, ya kan? Nah begitu dia mengambil lagi, pindah dia ke tempat lain secara tidak dia sengaja, serbuk sari itu akan tergugur dari tubuhnya. Jelas? Ya. Itu berarti proses penyerbukan yang dibantu oleh apa? Oleh hewan. Oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang Pak Guru punya permasalahan atau video permasalahan. Sebelumnya Anda harus mengamati dulu, ya, betul-betul dicermati, jangan sampai ada yang terlewati, ya, karena Anda nanti akan mempresentasikan dan akan menjawab permasalahan, mengidentifikasi masalah dan melakukan hipotesis dan mengadakan kesimpulan. Nah, untuk itu sekarang kita lihat video permasalahan kita. Lihat di depan.
yang satunya berbuat, yang satunya tidak berbuat. Yang mati. Siap. Udah ingat? Udah diamati kan? Oke, sekarang bentuk kelompoknya dulu. Silakan. Ya, silakan. Silakan dibentuk kelompoknya. Jangan. Udah dibentuk kelompoknya? Oke, Pak Guru akan bagikan LKPD. KPD-nya silakan tulis nama kelompoknya dulu ya. Nama kelompoknya baru kelasnya. Silakan. Oke, waktunya kita cukupkan. Kita lanjutkan dengan prosentase ya. Hasil pengamatan atau hasil repetisi kita bersama. Silakan. Kelompok berapa yang ingin persentase? Silakan. Oke, kelompok berapa? Oke, silakan. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil analisis dan hasil diskusi dari kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desta Amelia Putri. Perkenalkan, nama saya Amina Rosada. Perkenalkan, nama saya Daniel Nazila. Perkenalkan, nama saya Budi Wanu. Perkenalkan, nama saya Raditya Pratama. Di sini dari video pohon pepaya yang telah ditayangkan tadi terdapat 2 pohon pepaya, yaitu yang satunya berbuah, yang satunya tidak berbuah. Dari situ kami mendapatkan satu permasalahan, yaitu mengapa pohon pepaya yang satunya berbuah lebat, sedangkan pohon pepaya yang satunya lagi tidak dapat berbuah padahal berbunga. Dari permasalahan tersebut kami mendiskusikan jawaban sementara yang kami dapatkan, yakni 1. Kemungkinan alat kelaminnya tidak lengkap, kemungkinan tanahnya kurang subur, Kemungkinan faktor lingkungan. Kemungkinan Kemungkinan tidak bisa terjadi penyerbukan. Bagus. Nah, inilah hasil presentasi dari kelompok 2. Tepuk dulu. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami peroleh dari hasil pengamatan tadi adalah mengenai perkembangbiakan generatif, yakni 1. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melibatkan alat kelamin. Perkembangbiakan generatif merupakan proses peleburan sel kelamin jantan dan betina yang diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan suatu proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Dan Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya dulu? Oke, kelompok berapa? Kelompok 6. Silakan kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Tito Sapitri dari kelompok 6. Ya. Pertanyaannya, berdasarkan serbuk sarinya penyerbukan itu ada berapa? Berdasarkan asal sebuk sarinya, penyerbukan itu ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan pasar. Oke, mantap. Oke, mungkin ada pertanyaan yang kedua dari kelompok yang lain. Oke.
Wawan. Ganteng. Ya, silakan Wawan. Perkenalkan, nama saya Wawan Agus Menarik Putra dari kelompok 6. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang penyerbukan? Penyerbukan. Silakan. Apa yang Anda ketahui tentang penyerbukan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Penyerbukan dapat terjadi dengan dua alat kelamin, yaitu tadi sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Bagus. Kelompok 2 kami persilakan. Silakan duduk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke tempat semula. Oke, mungkin ada yang mau lagi untuk bertanya. Oke, kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4. Ya, udah mantap, bagus ya. Oke, silakan perkenalkan diri dulu sama teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, luar biasa. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Nuryawati. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Mafrud. Perkenalkan, nama saya Zura Nuraini. Perkenalkan, nama saya Teta Rubiki. Perkenalkan, nama saya Lena Rezita Almira. Dari video pohon pepaya tersebut ada dua pohon pepaya, yang satu memiliki buah dan yang satunya hanya memiliki bunga atau tidak memiliki buah. Mengapa pohon pepaya tersebut ada yang berbuah dan ada yang hanya berbunga saja atau tidak bisa berbuah, padahal jenis dan usia tumbuhan tersebut sama? Oke. Jadi, dari analisis kami, pemecahan masalahnya adalah dikarenakan pada pohon pepaya yang memiliki buah bisa terjadi penyerbukan karena memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Sedangkan pada pohon pepaya yang tidak memiliki buah atau hanya berbunga saja dikarenakan tidak bisa terjadi penyerbukan karena salah satu alat kelamin pada bunga tersebut tidak ada. Jadi kesimpulan dari pengamatan kami adalah: 1. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melibatkan alat-alat kelamin. 2. Perkembangbiakan generatif adalah suatu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dan diawali dengan penyerbukan. 3. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Dan yang terakhir yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Mungkin hanya itu ya diskusi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, silakan dari kelompok lain. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, bagus, silakan. Perkenalkan, nama saya Emre Zatria dari kelompok 3. Oke. Mengapa pada perkembangbiakan generatif menghasilkan keturunan yang berbeda dengan induknya? Bagus. Kenapa pada perkembangbiakan generatif mewariskan sifat yang berbeda dari induknya? Silakan. Siapa yang mau jawab? Oke. Karena adanya perpaduan atau peleburan dua sel kelamin yang berbeda. Permasalahan ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu pewarisan sifat. Bagus, tentang pewarisan sifat. Oke, sifat dulu. Mantap. Ada pertanyaan yang kedua? Oke, dari kelompok berapa? Kelompok 3 juga. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikita Herunisa dari kelompok 3 ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa saja yang bisa membantu proses penyerbukan pada bunga? Apa saja yang bisa membantu penyerbukan pada bunga? Silakan jawab. Yang bisa membantu proses penyerbukan pada bunga adalah anemogami yang dibantu oleh angin, endogami yang dibantu oleh serangga, ornitogami yang dibantu oleh burung,
Klerotherogami yang dibantu oleh kelelawar, Anthropogami yang dibantu oleh manusia, Hidrogami yang dibantu oleh air. Bagus. Oke, silakan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Ya. Oke. Luar biasa sekali sesi presentase dan sesi tanya jawab kita. Ya. Oke. Karena sudah selesai presentasi dan sesi tanya jawab, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan, mungkin ada. Oke, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil pembelajaran hari ini yaitu pertama, mengamati atau menganalisis video yang ditayangkan. Bagus. Yang kedua, mencari permasalahan. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, presentasi. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan, bagus. Oke. Kalau gitu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita untuk keseluruhannya dari vegetatif dan generatif? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Naila Rumdani Sapitri dari kelompok 3 akan menyimpulkan kesimpulan umum. Kesimpulan umum, perkembangbiakan terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Generatif adalah proses peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan ada dua, yaitu berdasarkan hasil serbuk sari dan penyebabnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Mantap. Iya, sudah langsung sebelumnya dari pembelajaran tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. yakni terjadi dengan dua cara, ya. Pada vegetatif dan generatif. Vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi dengan dua, yaitu alami dan buatan. Sudah dibahas kemarin, minggu kemarin, ya. Dan selain vegetatif dengan generatif, sehingga tadi muncul permasalahan lagi, ya, yang kita tidak sangka-sangka. Pak, kenapa pada perkembangbiakan vegetatif keturunannya itu selalu berbeda dengan induknya? Jadi kelanjutan ini besok kita akan bahas pada pembelajaran selanjutnya, itu pada pewarisan sama dengan di manusia, kan? Ya, beda-beda kita, kan? Padahal bapak kita sama, ibu kita sama, beda-beda sekalipun kita bersaudara, ya kan? Oke, tetapi semua ini besok akan terjawab pada pembelajaran yang akan datang, ya. Jadi tentang pewarisan Oke, anak-anak sekalian, ini sudah luar biasa. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, tutup bukunya dulu, tutup bukunya karena kita akan melakukan post test. Silakan ambil HP, itu bukan HP. Silakan cari linknya. Perhatikan kawan, yang tadi yang muncul 4 orang, sekarang yang tidak muncul, yang masih di bawah nilainya ada berapa orang nih? Coba perhatikan, ya. Tapi udah di atas KKN ini, ya. Lihat, ya. Hanya ada 3 orang, ya. Yang tadi hanya yang muncul 4 orang. Sekarang hanya 3 orang yang belum bisa sampai 100%.
yang lainnya sudah memenuhi 100%. Yang tadinya pada saat pretest itu hanya 4 orang yang 100% jawabannya benarnya. Itu sekarang hanya 3 orang yang belum 100%, jadi sudah 80% jawabannya. Ada yang 80, ada yang 60%. Jadi demikian anak-anak sekalian ya. Sudah luar biasa, terima kasih dengan ketekunan Anda belajar di rumah dengan disiplinnya luar biasa. Pak Guru kagum dengan kelas ini ya. Oke, sebelumnya silakan kumpulkan LKPD-nya keluar kelas, tolong dari belakang keluar kelas. Kumpulkan LKPD-nya dulu. Dah, oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ada? Ada? Oke, kalau gitu anak-anak sekalian, berarti pembelajaran kita sudah selesai karena sudah ada pretestnya, ya? Oke, silakan belajar yang lebih giat lagi di rumah. Jangan lupa untuk buka bukunya, ya. Iya, jangan lele, buka Google untuk mencari materi pembelajaran. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan dengan pembelajaran sifat atau wawasan sifat pada makhluk hidup. Anak-anak sekalian, sebelum kita bubar, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa, ya. Berdoa kami pimpin sendiri. Silakan berdoa, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dan dikabulkan apa yang kita cita-citakan. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak sekalian, karena pembelajarannya sudah selesai, ya, ingat ya, jaga kesehatan ya. Ya. Apalagi sekarang musim hujan, udah hujan-hujanan ya. Ya. Silakan anak-anak sekalian boleh kembali ke ruangannya masing-masing ya. Karena ini kan ruangan TIK ya. Iya. Ikram. Hayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian silakan boleh keluar.